diganti nggak sih? Nggak usah sih, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, malam semuanya. Jadi ini kelompok 05 Luzon. Malam ini kita mau bahas soal self-leadership. Self-leadership itu apa sih? Self-leadership itu kan terbentuk dari dua kata. Ada self sama ada leadership. Self itu kan artinya diri sendiri, leadership itu kan kepemimpinan, yang artinya kita bisa memimpin diri kita sendiri. Self-leadership itu penting banget dan diperlukan dalam dunia kerja serta karir profesional. Manfaat dari self-leadership adalah mampu memperlihatkan kinerja serta proses sosialisasi dengan orang lain, serta memiliki kemampuan dalam mengendalikan situasi sehingga mendukung proses kerja. Nah, kalau dari gue sendiri ya, gue udah ngalamin ini tahun lalu pas gue kuliah. Ada beberapa matkul yang emang lo itu harus serius banget ngadepinnya. Jadi, ada dua tipe di perkuliahan. Ada yang orang abis kuliah serius, terus ada juga yang abis kuliah malah nongkrong-nongkrong. Kalau gue sendiri prefer abis kuliah, gue ngerjain dulu semua kerjaan gue, baru gue bisa santai-santai. Ibaratnya baru selesai malam, ya udah gue milih buat nonton YouTube, teleponan sama temen, kayak gitu. Tapi biasanya kebanyakan cowok-cowok ya, abis kuliah sampai sore, mereka malah nongkrong-nongkrong sampai malam. Jadinya mereka ini jadi sering nggak tidur, atau tidur paling cuma 1 jam, dan itu jadi nggak sehat gitu. Dan kebiasaan buruk itu kan bakal ke bawah terus ya. Dan nggak semua matkul itu bisa ditanganin kayak gitu. Dan ya menurut gue jadi self leadership itu penting banget ya buat pertama bisa apa ya secara nggak langsung ngatur pola hidup yang berdampak sama kesehatan lo kayak gitu. Kalau kita sebagai anak kuliah ya. Itu tadi pengalaman gue, ada yang mau berpendapat nggak? Gue dulu deh. Atau siapa? Oke, boleh Teo. Jadi ya gue setuju sih sama lu, Sabrina. Kayak dengan self leadership tuh kita bisa mengatur pola waktu kita dengan baik. Karena ya dari pengalaman gue juga kayak waktu SMP tuh gue pernah ikut OSIS gitu kan. Jadi kayak ya gue harus bisa menerima perintah dari atasan gue gitu dengan baik. Soalnya kan kalau gue nggak ngelakuin apa yang disuruh gitu ya, jadinya kan ya satu organisasi OSIS tuh bisa jatuh gitu. Cuman karena gue misalnya. Ya kalau dan menurut self leadership tuh penting sih ya. Karena dengan self leadership tuh kita dapat mengatur hidup kita dengan baik dan juga tanggung jawab yang kita miliki. Dan kalau kita bisa memimpin diri kita sendiri, ya kita pasti bisa mengembangkan pribadi kita masing-masing untuk menjadi lebih baik. Karena ketika kita memahami siapa diri kita dan bertanggung jawab atas diri kita akan membuat keputusan yang lebih baik dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Itu aja sih dari gue. Oke. Tadi lo juga sempat bahas soal OSIS ya. Berarti gue juga bisa lihat nih, lo harus bisa ngatur waktu belajar lo sama waktu lo berorganisasi. Itu juga salah satu bentuk self leadership ya. Nah, oke. Kita lanjut. Ada yang mau berpendapat lagi? Aku. Gua. Aku Oke, dulu. siapa dulu? Leoni. Oke. Leoni dulu ya. Iya. Soalnya sama kayak Theo, dulu aku pas SMP itu pernah ikut OSIS juga. Jadi aku paham banget nih gimana pentingnya leadership itu dalam organisasi. Dan menurut aku, self leadership itu sendiri adalah praktik untuk memahami siapa diri kita sebenarnya. Mengidentifikasi pengalaman apa sih sebenarnya yang kita pengen dan berusaha membimbing diri kita sendiri. Nah, ini mencakup penentuan apa yang kita lakuin, kenapa kita melakukannya, dan bagaimana cara kita melakukannya. Jadi self leadership itu sangat penting loh guys. Dan pastinya sangat dibutuhin dalam kehidupan kita, terutama dalam dunia kerja. Kalau kita mempunyai strong self leadership, ini bakalan bantu kita untuk bisa membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja, supervisor, maupun teman kita masing-masing karena mereka akan menghormati dedikasi kita terhadap peran kita masing-masing. Nah, tapi untuk punya self leadership itu sendiri menurut aku emang gak gampang karena every leader have to has their own ability. Mereka harus punya kemampuan untuk memimpin timnya dan itu gak gampang sama sekali. Jadi menurut aku self leadership yang hebat itu dimulai dengan keterampilan kepemimpinan diri sendiri. Gitu. Oke, thank you Leone. Tadi lo sempat bahas kalau orang yang punya self leadership yang baik bakal dihargain orang lain ya. Itu bener banget buat gue karena itu sama aja kayak lo
promosi diri. Jadi kalau lo orang yang punya self leadership yang baik, otomatis orang-orang bakal lebih menghargai lo. Gitu. Berarti lo menghargai waktu, lo menghargai sebuah pekerjaan gitu ya. Setuju Oke, banget. ada yang mau pendapat lagi? Gua boleh gua. Oke, Vini ya. Iya. Oke. Menurut gua kayak topik podcast kita ini tentang self leadership, menurut gua juga gua sangat suka karena dalam beberapa pengalaman gue waktu gue sekolah juga gue lumayan kayak yang suka untuk mimpin gitu, contohnya kayak tim basket dari SD. Nah, gue tuh selalu kayak dipilih untuk menjadi kapten. Jadi kayak kalau misalnya jadi tim basket itu kan berarti lu harus kontrol 12 orang di tim lu kan, 11 termasuk maksud 12 termasuk gue, jadi 11 orang yang lainnya. Nah, dan lu juga tahu kan kayak kemampuan semua orang di dalam tim itu kan berbeda-beda, ada yang lebih jago, ada yang lebih, ya bukan lebih, maksudnya kurang lebih jago. Nah, menurut gua lu tuh harus bisa mimpin semuanya. Kayak misalnya yang abis temen lu buat kesalahan di lapangan, lu tuh harus lebih bisa untuk motivasiin temen lu, dia kayak jangan kayak lu salah-salahin, kayak lu tuh salah apa gitu lu kata-katain, tapi lu harus kayak membangun gitu. Nah, kalau misalnya lu bisa membangun gitu, mereka juga mentalnya kan terjaga kan, kayak oh gue kesalahan, gue introspeksi diri dan gue harus merubah diri gue kan. Nah, kalau misalnya lu sebagai leader yang baik, aduh, sebentar, Oke, nggak apa-apa, sorry. nggak apa-apa. Sorry. Nggak apa-apa. Ini gue rangkum sedikit aja ya. Jadi maksudnya Vini, itu kan dia harus mengontrol satu tim yang isinya 12 orang. Yang artinya Vini ini bisa mengontrol diri dia untuk buat lebih sabar sih. Menurut gue itu sebuah tantangan ya. Sama aja harusnya tim kita bisa menang nih, tapi gara-gara dia syutingnya airball di menit-menit terakhir, gara-gara satu kesalahan itu kita jadi kalah. Itu kan pasti bikin orang kayak, aduh padahal kita bisa menang nih, cuman beda 1 poin. Padahal dia udah dikasih kesempatan buat syuting, tapi nggak masuk syutingnya. Nah itu juga self leader yang penting sih, buat bisa punya rasa kesabaran gitu. Thank you banget Vini. Ada yang mau Gue udah di-cut lanjutin? maksudnya. Gue Ya, tadi mau nggak apa-apa. Ada yang mau lanjutin? karena kayak gini, awal-awal juga sebenarnya gue tuh bukan leader yang baik kayak waktu awal-awal gue SMP gitu, karena gue tuh lebih menyalahkan teman, karena jujur kalau di lapangan itu untuk ngontrol emosi lu tuh susah banget kan. Kayak misalnya teman lu buat kesalahan, contohnya kayak lu tadi, kayak misalnya bola turnover misalnya kerebut lawan atau apa gitu, pokoknya mainnya jelek temen lu. Kalau gue tuh dulu awal-awal malah bukan leader yang baik sebenarnya, gue kayak lebih nyalahin, dan akhirnya tuh karena karena kesalahan satu orang dan lu malah omel-omelin, dan mentalnya itu jadi kena ke semuanya, dan satu orang itu jadi mempengaruhi semua gameplay permainannya kan. Jadi kayak karena satu orang yang mentalnya rusak dan semuanya juga jadi kena impact-nya, jadi itu satu tim jadi jelek. Jadi menurut gua kalau bisa lu bisa pertahanin semua emosi teman-teman lu dan lu bisa membangun satu orang aja, itu tuh lu bisa bangun semua orang yang di dalam grup lu sih, menurut gua gitu. Oke, cukup ya. Oke, Ya. thank you Vini. Tadi berarti intinya adalah Vini ada self leadership yang artinya dia bisa sabar sama orang lain, dia bisa ngadepin orang banyak dan tetap bisa dengan kepala dingin gitu ya. Ada yang mau lanjutin? Atau gue? Oke, boleh Satyar. Menurut gue ini self leadership ini merupakan tahap pertama ya untuk segala jenis leadership. Sebelum lu bisa mengontrol diri lu sendiri, lu gimana mengontrol orang? Nah, menurut gue self leadership itu harus dipunyai setiap orang. Mau dia leader pun, mau dia pekerja pun, mau dia dari bidang usaha manapun, dia tetap harus punya self leadership. Self leadership ini sebenarnya bentuk pertanggungjawaban kita terhadap diri kita sendiri. Nih, misalnya nih, dulu gue kan jadi ketua kelas nih. Gue bukan ketua kelas yang baik sih. Sebenarnya ketua kelas itu kan harusnya datang untuk mimpin barisan. Cuman gue biasa datang telat. Misalnya 7.30 harusnya udah datang, gue jam 8 baru datang. Nah, itu kan contoh yang tidak baik tuh. Lu gimana sih mau jadi ketua kelas? Self leadership aja gak ada. Mau bangun tepat waktu aja gak ada. Gimana mau jadi ketua kelas? Nah, menurut gue lu harus jadi ketua dari diri lu dulu. Lu sendiri baru jadi ketua kelas. Nah, dari self leadership ini menurut gue ada 2 aspek, yaitu self awareness dan self management. Di mana self awareness itu ya
lu sadar akan misalnya kesalahan yang lu buat atau enggak kekurangan lu gitu, terus ya lu perbaiki. Terus self manajemen ini ya lu ngatur waktu lu, misalnya lu ada tugas nih, anggap deadline-nya besok, ya gue kerjain malam ini. Itu sih dari gue sekian gitu aja. Oke, berarti di kehidupan SMA udah lo jalanin ya. Oke, makasih Xavier. Kita lanjut ke siapa? Ada yang mau? Yang belum? William kali ya, William. Oke, gue aja ya. Oke. Menurut gue sih self leadership bagi gue sendiri sih penting ya, karena khususnya dulu kalau menurut pengalaman pribadi pas di SMA banyak banget tugas dan banyak banget tugas yang harus tugas dalam bentuk kelompok, dan dengan self leadership itu lu bukan cuma harus memimpin diri lu sendiri untuk mengatur tugas-tugasnya, mengatur waktu lu, tapi lu juga harus ngatur orang lain gitu ya supaya dapat bekerja dalam kelompok. Dan menurut gue sih self leadership bukan cuma penting dalam setting pendidikan atau dalam sekolah atau kuliah ya, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam hal kecil-kecil seperti contohnya kerapian, ketepatan waktu, dan juga kebersihan gitu sih kalau dari gue. Oke, jadi kalau dari lo di kehidupan sehari-hari ya. Oke, makasih William. Ada yang mau lagi? Jovita ya, belum ya? Jovita deh. Oke, jadi self leadership, benar kata kalian tadi semua, artinya memimpin diri sendiri. Nah, skill ini emang sangat penting untuk dimiliki oleh semua orang. Karena dengan kita punya skill ini, waktu kita bisa menjadi lebih produktif. Jadi nggak ada tuh yang namanya istilah buang-buang waktu. Dan dengan kita punya skill self leadership ini, kita bisa mencapai tujuan kita dengan lebih mudah. Nah, tapi kadang saat kita ingin punya skill ini, ada beberapa kendala. Nah, aku punya tips nih, cara meningkatkan self leadership kita. Yang pertama, kita harus punya tujuan hidup yang jelas. Yang kedua, kita harus memiliki ambisi untuk meraih itu. Yang ketiga, kita harus punya prinsip teguh. Yang keempat, jujur kepada diri sendiri. Kita harus tahu apa kelebihan dan kekurangan kita. Dan yang terakhir, selalu berpikir positif. Itu aja sih dari aku. Oke, thank you Jovita. Tadi dibahas soal gimana caranya biar kita ningkatin self leadership ya. Oke, lanjut terakhir Chan ya berarti. Gimana? Oke, nanti setelah gue bisa dilanjutin sama Markil ya. Tapi kalau dari gue sebenarnya self leadership itu untuk gue semua yang kalian sebutin udah benar, tapi gue lebih ke kayak goal sih. Jadi kalau kita ibaratnya dalam analogi kapal, self leadership itu adalah kemampuan kita untuk mengendalikan kapal. Nah, kita udah punya kapal yang udah bisa kita kendalikan, kita juga perlu tahu nih arah tujuan kita tuh mau mengendalikan kapal ini kemana. Karena kalau kita cuma kendaliin doang dan nggak tahu, nggak ada tujuan, kita cuma ngapung-ngapung doang di laut dan akhirnya habis bahan bakar gitu. Gitu sih. Thank you. Oke, thank you Chen. Berarti sesuai sama tema kita ya, Navigate Your Path. Oke, sorry ya, gue lupa. Markil belum, kelewatan. Gimana? Iya, jadi berhubung gue yang terakhir, sebenarnya sama-sama aja sama kayak kalian. Menurut gue tuh self leadership, gimana cara kita bisa understand ourselves better gitu, kita bisa identify desire kita juga, dan gimana sih kita bisa guide diri kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Dan sebelumnya tadi Leone sempat ngebahas kalau mengimplementasikan self leadership di kehidupan sehari-hari itu susah banget kan, karena emang untuk mencapai itu kita tuh harus kayak melalui banyak banget step, kayak self awareness, kita harus tahu personality kita dulu gitu, terus apa kelebihan dan kekurangan kita, value kita, talent kita, interest kita harus nge-acknowledge gitu. Abis itu baru deh kita identify apa sih yang bikin kita termotivasi, apa sih visi misi kita, apa tujuan kita, sama tadi yang kayak dibilang sama Chen. Terus baru deh kita nge-decide semua itu dan planning goal setting kita. Terus di tengah-tengahnya kita juga tetap harus jadi orang konsisten, komitmen, biar semua itu bisa berjalan dengan baik gitu sih. Terus mau nambahin juga kalau misalnya self leadership itu banyak banget benefitnya. Kita bisa jadi lebih produktif, lebih efisien, kita juga bisa motivate ourselves better dan jadi orang yang bisa diandelin.
kita juga bisa bangun komunikasi yang lebih baik juga sama orang-orang di sekitar kita, dan tentunya bisa jadi orang yang jadi teladan gitu, kita jadi bisa menginspirasi orang lain. Kalau experience gue sih, gue emang lumayan aktif ya di kayak organisasi-organisasi gitu dari gue SD, dan beberapa kali dikasih role buat memimpin. Terus kalau menurut gue nggak bisa ngeliat diri gue sendiri, bener banget tadi yang katanya Xavier, ini bener banget sebenarnya dari kalian semua, gue kayak agak ngerangkum gitu ya, karena akhir-akhir kalau misalnya kita nggak bisa mimpin diri sendiri, ya kita nggak bisa mimpin orang lain. Jadi semuanya harus kita mulai dari diri sendiri, baru kita persuade dan baru kita kembangin, kita influence orang-orang di sekitar kita buat jadi better version gitu. Oke, thank you Markil. Berarti pola pikir kita ini semuanya sama ya, dan ada pendapat masing-masing. Udah dirangkum juga tadi sama Markil, berarti tugas gue udah selesai. Oke, makasih semuanya yang udah berpendapat. Makasih juga udah yang dengerin. Sekian dari kelompok 050 Luzon. Bye-bye.